Assalamualaikum, halo teman-teman, apa kabar? Bertemu lagi nih dengan Kak Amel. Nah sebelumnya kakak ingin bertanya nih, apa rasanya jika sampah yang ada di rumahmu itu menumpuk karena tidak dibuang? Ya, pasti akan tercium bau busuk dan bahkan bisa menjadi bibit penyakit. Bukan hanya rumah loh ternyata, pada tubuh kita juga bisa menghasilkan sampah dari proses metabolisme tubuh. Nah, jika sampah yang ada di dalam tubuh itu menumpuk atau tidak dibuang, maka tubuh itu akan sakit. Wah, ternyata bahaya juga ya. Nah, proses pengeluaran sampah dari dalam tubuh ini disebut dengan ekskresi, di mana salah satu organ ekskresi yaitu adalah ginjal. Nah, pada video kali ini kita akan bahas mengenai proses pembentukan urin yang terjadi di dalam ginjal. Nah, kira-kira bagaimana ya proses terbentuknya? Daripada penasaran, yuk kita simak videonya. Nah, baiklah. Proses pembentukan urin itu terjadi di ginjal. Nah, tepatnya di bagian nefron ginjal ya teman-teman. Nah, pembentukan urin ini diawali dengan proses filtrasi atau penyaringan darah. Nah, penyaringan darah ini dari protein dan juga sel-sel darah, sehingga protein dan darah itu tidak akan ikut keluar bersamaan dengan urin. Nah, kemudian filtrasi ini terjadi di glomerulus yang nantinya akan menghasilkan urin primer yang mengandung air, gula, asam amino, garam atau ion organik, dan juga urea. Nah, selanjutnya urin primer ini nanti akan dibawa ke tahap yang selanjutnya, yaitu ke tahapan reabsorpsi. Nah, di mana reabsorpsi ini merupakan penyerapan atau menyerap kembali zat-zat yang masih diperlukan atau dibutuhkan oleh tubuh. Nah, contohnya yaitu seperti glukosa, asam amino, natrium, klor, asam bikarbonat, dan juga ada kalsium. Nah, reabsorpsi ini terjadi pada tubulus proximal. Nah, hasil dari tahapan reabsorpsi ini yaitu disebut dengan urin sekunder yang mengandung zat sisa lembah nitrogen, urea, dan juga air. Nah, kemudian urin sekunder ini akan bergerak ke bagian lengkung Henle, di mana pada bagian menurun lengkung Henle ini urin sekunder itu akan bersifat hipotonik. Nah, yang artinya konsentrasi airnya itu akan lebih tinggi sehingga air akan meninggalkan tubulus ginjal. Kemudian akan tetapi ketika urin sekunder itu sudah mencapai pada menaik lengkung Henle itu, maka urin sekunder akan berubah sifatnya menjadi hipertonik. Nah, di mana NaCl itu akan direabsorpsi kembali atau diserap kembali oleh pembuluh darah. Nah, selanjutnya urin sekunder ini akan bergerak menuju tubulus distal dan mengalami proses yang namanya augmentasi atau proses pengendapan zat-zat yang sudah tidak digunakan lagi atau tidak diperlukan lagi oleh tubuh. Nah, hasil dari augmentasi ini adalah urin yang sesungguhnya. Nah, yang mengandung urea, asam urin, amonia, serta zat-zat yang berlebihan dalam darah seperti misalnya vitamin, obat, kemudian ada garam mineral. Nah, tahapan yang terakhir ini yaitu pengumpulan urin pada bagian tubulus collectivus. Nah, di mana pada bagian ini itu akan terjadi reabsorpsi garam atau NaCl. Nah, sehingga proses ini akan menentukan kadar garam yang terkandung di dalam urin. Kemudian, urin yang berada di dalam tubulus collectivus ini akan bergerak menuju kandung kemih melalui ureter. Setelah itu, urin yang terkandung di dalam kandung kemih ini akan dikeluarkan keluar tubuh melalui uretra. Baiklah teman-teman, jadi itu tadi video mengenai proses pembentukan urin yang ada di ginjal. Semoga penjelasan dari video tadi dapat bermanfaat ya teman-teman, dan semoga ilmunya juga bisa disalurkan. Nah, kemudian terima kasih untuk hari ini teman-teman. Tetap semangat, jaga kesehatan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Kakak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.